Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim para ulama dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya bagaimana cara bagi kami pekerja kantor yang mungkin ada shift bergantian untuk bisa dikatakan maksimal di bulan Ramadan, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kembali kepada niat. Kuncinya itu niat. Sebagaimana sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum pernah menyampaikan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku itu berniat. Aku berniat baik pada saat aku tidur, sehingga aku berharap aku dapat pahala pada saat aku tidur. Sebagaimana aku berniat baik pada saat aku beraktivitas. Jadi para sahabat dulu itu sangat-sangat efisien pola hidupnya, hadirin. Mereka bukan hanya mengejar pahala pada saat sholat, pada saat puasa, pada saat berzikir, tapi mereka pun mengejar pahala pada saat mereka tidur. Nah, kalau tidur saja bisa melahirkan pahala jika niatnya tepat. Niatnya sebagai sarana beribadah, sebagai charger kekuatan fisik agar bisa dipakai untuk qiyamul lail, agar bisa dipakai buat salat subuh, agar bisa dipakai untuk puasa Ramadan, karena kita butuh tidur yang cukup. Lalu bagaimana dengan bekerja? Gitu. Bagaimana dengan bekerja? Sedangkan Nabi SAW telah memuji Nabi Daud karena beliau hidup dengan jerih payah kedua tangannya sendiri. Jadi bekerja adalah sunnahnya para Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menafkahi diri kita dan tidak bergantung kepada orang lain? Bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi kita SAW mengatakan dinarun anfaqtahu, satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dan satu dinar yang kau berikan kepada atau diberikan di jalan Allah, dan satu dinar yang diberikan kepada hamba sahaya, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kau berikan kepada keluarga. Dan kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu pahala besar. Jadi satu dinar yang kita berikan kepada keluarga itu lebih besar daripada satu dinar yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi ketika ada seseorang bekerja dengan niat yang benar, dengan catatan, bukan karena terfitnah dengan harta, bukan karena orientasi uang di Ramadan atau orientasi omset materi di Ramadan, tapi memang dia harus bekerja. Dan nggak ada opsi lain, dia nggak punya cuti, mungkin dia upah harian dan pas-pasan. Lalu di hari yang sama ada saudaranya yang berinfak kepada fakir miskin dengan nominal yang sama, dengan nafkah yang dia bisa berikan kepada keluarganya. Maka kata Nabi SAW, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya yang kasih kepada keluarga. Ini pahala besar. Jadi niatkan untuk sebagai sarana beramal soleh, karena bulan ini adalah bulan untuk para ahli ibadah dan bulan untuk para orang-orang yang beramal soleh, yang memiliki kegiatan yang positif, yang baik, dan seterusnya. Dan ini pahala besar, hadirin sekalian. Nah, niat, mulai dari niat, gitu. Niatkan dengan benar. Baru kalau kita punya kesempatan untuk cuti, kesempatan untuk libur, tanpa mendolimi akad, tanpa mendolimi pihak lain, maka ambil kesempatan tersebut. Ambil kesempatan tersebut. Dan memang harus diperjuangkan. Sebagaimana yang dulu saya pernah sampaikan bahwa ada salah satu teman dan jamaah itu, beliau bekerja di perusahaan besar, tapi selalu berhasil libur 1 bulan penuh di Ramadan. Selalu berhasil ambil cuti 1 bulan full, 1 bulan full. Gimana caranya? Beliau korbankan cuti beliau di 11 bulan yang lain. Nggak ambil cuti. Nggak ambil cuti. Kecuali Sabtu Ahad atau libur nasional atau libur long weekend. Sebenarnya nggak ambil cuti.
Hidup itu perjuangan, hidup itu pilihan hadirin. Nah, ambil sisi-sisi itu. Jadi tricky dengan positif lah gitu. Tricky dengan positif. Itu penting. Lalu bagi kita yang nggak bisa libur juga, gunakan waktu semaksimal mungkin. Dan lebih baik rugi uang dalam tanda kutip daripada rugi waktu. Ada sebagian atau ada orang di Ramadan itu uh, berusaha memaksimalkan waktunya yang ada dan dia korbankan uangnya. Dan mengorbankan uang di Ramadan pahala apa tidak? Pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Saya mau tanya pengalaman kita di Ramadan secara umum. Ketika rush hour, ketika pergi kantor, pulang kantor, macet apa nggak sih Ramadan? Wih, luar biasa. Orang di khususnya di pulang kantor ya, orang berlomba-lomba buka di rumah atau punya berbarang di sebuah tempat atau rumah makan. Macetnya luar biasa. Maka ada sebagian orang itu di Ramadan itu, kalau antum di Ramadan kalau pulang naik kendaraan umum butuh berapa jam pulang? Ngomong kerja nggak pengangguran? Susah nih pos, saya nggak kerja soalnya. Ada yang, bahkan ada sebagian naik motornya 1,5 jam, naik motor tuh. Kalau naik mobil bisa 2 jam, 2,5 jam, macet luar biasa. Nah, apa yang dilakukan sebagian pihak? Ramadan, 1 bulan Ramadan itu beliau liburkan motornya atau mobilnya, naik taksi. Hadir. Orang kaya Ustaz, enggak, pas-pasan juga. Karena dia nggak bisa ambil cuti. Kenapa naik taksi? Biar dia dapat window antara kantor dan rumahnya. Lumayan 2 jam. Dia baca Quran dia di taksi. Dia baca Quran 2 jam. Aku tuh nggak bisa baca Quran kalau di mobil. Oke, tidur. Lumayan. Tidur untuk bangun. Begitu sampai rumah, fresh. Kita kalau naik motor sampai rumah udah babak belur aja. Gitu loh. Udah remuk-remuk, terus dihajar dengan apa? Dengan kolang-kaling, dengan es kelapa, kopior, bukan kelapa murni loh, kopior, lalu apa namanya, kolak pisang, lalu bakwan dan teman-temannya itu, terus tahu isi, lalu risol, lalu cakwe, lalu pastel, dan itu semua sebelum sholat maghrib. Lalu pada salat maghrib masih rames padang dengan rendangnya, lalu otak, lalu kepala ikan kakap. Ya habis itu kan bismillahirrahmanirrahim ya. Oh gimana mau terawih? Udah nggak bisa udah. Udah lemas, udah capek, udah lemas, udah nggak kuat. Nggak bisa dibohongi. Tubuh memang punya keterbatasan. Nah terus gimana dong? Nah, sebagian orang seperti itu. Dia rugi lah. Tapi dia punya waktu. Waktu itu paling mahal lah diri. Kenapa kita nggak bisa korbankan di Ramadan? Karena cuti nggak bisa diambil. Ya udah, ambil window di perjalanan. Tapi kalau taksi sebulan juga tekor. Sholat juga nggak khusyuk Pak Ustadz. Pikiran. Ngutang. Emang fisik fresh tapi pikiran buyar, harus ngutang sana, ngutang sini. Ada sebagian orang itu teman-teman. Pulang jam berapa biasa kalau kantor? Kantor pulang jam berapa sih? Jam 4 atau jam 4 setengah 5 gitu ya. Biasanya kan kalau Ramadan kan pada langsung bubar gitu. Kalau orang Betawi langsung ngacir dan seterusnya. Ada orang-orang tuh nggak pulang. Ngapain? Stay aja di kantor, dia pergi ke musola kantor atau ke masjid kantor atau masjid yang dekat dengan kantornya. Ngapain? Baca Quran. Dan dia dapat 1 jam baca Quran atau 1,5 jam baca Quran. Gitu. Dapat 1,5 jam baca Quran. 1,5 jam baca Quran. Hadirin dapat berapa juz? Kalau lihat wajah-wajah kayak begini, 4 juz lah ya. Terlalu husnudon ya. Terlalu husnudon juga nggak baik ya. Terlalu baik sangka, susah, serba salah ngadepin hadirin. Buruk sangka salah, baik sangka juga nggak tepat.
Orang kalau lancar baca kan 20 menit. 20 menit kali 4, 20, 80 menit. Dapat 1,5 jam tuh. 4 juz. Jadi sebenarnya berapa 1,5 jam? 6 juz. Boleh, Masya Allah. Ya udah, apa-apa 6 juz. Udah lumayan kan dapat 6 juz tuh, misalnya. Lalu adzan maghrib buka di kantor. Habis itu nunggu salat isya, dapat waktu window dapat 30 menit, baca lagi, 1 juz lagi. Gitu. 7 juz tuh. Gitu. Salat isya, habis isya taraweh. Habis taraweh Jakarta masih macet nggak? Masih lah, pada bubaran, bukber. Nah, sebagian mereka nggak langsung pulang. Belum pulang, baca lagi, dapat 1 jam lagi baca. Misalnya selesai taraweh di masjid dekat kantor berapa? Sejam misalnya. Misalnya 8:30 udah selesai. Mereka baru pulang di atas jam 9 atau jam 10. Tapi biasanya di atas 9 lah. Atau 9:30 pulang. Dapat 1 jam. 1 jam tadi berapa? 20 menit kan? Berarti dapat 60 menit dong. Dapat 3 juz. Berarti 10 juz. Masya Allah. Kok lemes sih gimana? Ya Allah. Sehari 10 juz pekerja. Berarti antum khatam per 3 hari. Itu dong penuntut ilmu. Lo beneran, ini bukan khayal, bener 20 menit kalau antum. Coba deh. Makanya baca Qurannya yang lancar. Tapi nggak boleh suudzon juga ya. Antum benar-benar pentadaburannya dalam gitu ya kalau baca Quran. Ya udah, mungkin 10 juz, 8 juz lah, 5, 7 juz. Itu benar. Pulang, yang kalau dia pulang di sebelum maghrib 2 jam, dia pulang 9:30, dia pangkas 1 jam. Bahkan bisa 40 menit. Bahkan ada yang cuma 30 menit. Udah kosong. Dan dia atur keluarganya di jam segitu juga, masih bisa ngumpul sama istri, bisa ngomong sama anak, 1/2 jam, tapi quality time-nya oke, tidur, pasar. Banyak hal yang bisa dimainkan loh hadirin sekalian. Asal jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan cari trik antum masing-masing. Dan nggak haram, nggak zalimin orang, nggak ngambil hak orang. Bisa. Ingatlah sebuah kaidah, idza daqal amru ittasa' wa idza tasa'a daqa. Kalau kondisi itu menyempit, maka justru akan terbuka. Itu manusia. Justru kalau lapang, sempit kita. Ide-ide besar itu ketika terdesak, hadirin. Ya. Langkah-langkah besar itu ketika krisis. Pahlawan itu tampil ketika krisis, bukan ketika lagi santai. Kan semua demikian. Jadi maksimalkan lah. Nggak ada alasan lah, nggak ada alasan. Allah mudahkan di Ramadan. Allah mudahkan kita di Ramadan. Asal kita jujur sama Allah. Intas tukila ya stuka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan itu baru mainkan pulang belum pagi. Pagi habis sahur, salat subuh, berangkat kita. Walaupun masuk jam berapa kalau kantor? Kalau Ramadan? Jam 8. Tapi tetap bisa berangkat biar dapat window yang oke gitu loh. Orang lain masih santai-santai, kita udah berangkat. Tetap dapat waktu sama quality time dengan keluarga. Dan maksimalkan waktu dengan keluarga ketika sahur gitu loh. Habis sahur, persiapan, sholat subuh langsung berangkat aja kantor. Nggak usah pulang lagi. Bahkan lebih cepat. Kita nggak kena rush hour, kita nggak kena kemacetan berangkat kantor. Bisa baca lagi. Itu bisa dapat 2 jam loh. 2 jam. 2 jam tadi dengan kecepatan 20 menit berapa? 6 juz. 6 juz di pagi, 10 juz di sore dan malam. Berarti 1 hari 16 juz. 2 hari khatam. Masya Allah. Mohon maaf ya. Berarti tadi itu yang Anda bilang 3 hari khatam agak-agak suudzon, malah meremehkan. Saya minta maaf, saya tarik lagi. Tadi 2 hari khatam. 2 hari khatam, 2 hari khatam. Ya, beda-beda tipis dengan Imam Syafi'i lah. Duanya.
Kalau Nabi Imam Syafi'i kan 2 kali khatam per hari, antum 2 hari khatam. Bisa kok. Kenapa nggak bisa? Cuman kita ini nggak berkah waktu kita, itu masalahnya. Dan kita buang-buang waktu, ngecek inilah, ngeliat itulah, habis waktu. Dan bukan hanya habis waktu, sadarkah kita ketika kita buka hal-hal yang nggak bermanfaat, itu bukan hanya waktu habis secara kuantitas, tapi itu menghilangkan keberkahan secara kualitas waktu. Itu jadi masalah. Cuma komit, makanya kita bicara pada malam hari ini persiapan Ramadan harus maksimal lah. Bisa, kenapa nggak bisa? Dan ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi kita harus yakin bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam sebuah kesempitan ada banyak kemudahan. Dan maka mainkan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terpuruk karena terlalu fokus pada kesulitan itu. Ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Terus diskusi sama teman-teman. Saya punya masalah gini, ada solusi nggak? Mungkin ada pengalaman, ada trik, ada ini, agar saya bisa manfaatkan. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Sayang kalau cuma 1 bulan kok hadirin. Masa nggak bisa 1 bulan? Kalau kasih kita 12 bulan, 1 bulan lah kita perjuangkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi nggak ada alasan jadi pekerja. Justru berkah kalau kita niatnya benar. Allah mudahkan kita. Allah akan berikan taufik kepada kita. Allahu ta'ala alam.